Halo, good morning, selamat pagi semuanya. Namo Buddhaya. Sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, kita membaca Parita Namakaragata bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammang Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggam namami. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mengenai Hari Raya Asada. Hari Raya Asada diperingati tepat 2 bulan setelah Hari Raya Waisak. Dan biasanya Hari Raya Asada jatuh pada bulan Juli. Asada sendiri merupakan bahasa Pali dari bulan ke-7. Bulan ke-7 menurut kalender universal adalah bulan Juli. Jadi Hari Raya Asada biasanya jatuh pada bulan Juli. Makna dari perayaan Hari Raya Asada atau Hari Raya Asada memperingati 3 peristiwa penting, yaitu yang pertama adalah khotbah pertama Sang Buddha kepada 5 orang pertapa di Taman Rusa Isipatana. Yang kedua, memperingati terbentuknya Sangga Bhikkhu yang pertama. Yang ketiga, memperingati lengkapnya Triratana atau Triratna yang terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Hari Raya Asada disebut juga sebagai Hari Dhamma. Karena pada Hari Raya Asada kita memperingati khotbah pertama Sang Buddha. Nah, kita memuji Dhamma dengan mengucapkan Namo Dhammaya, yang artinya terpujilah Dhamma. Tepat 2 bulan setelah mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha membabarkan Dhamma untuk pertama kalinya di Taman Rusa Isipatana pada tahun 588 sebelum Masehi kepada 5 orang pertapa yang disebut sebagai Pancawaggiya. Kelima orang pertapa itu, yang pertama bernama Kondana, yang kedua bernama Badia, yang ketiga bernama Fapa, yang keempat bernama Mahanama, dan yang terakhir bernama Asaji. Khotbah pertama yang disampaikan Sang Buddha kepada 5 orang pertapa pada hari suci Waisak ini dikenal dengan nama Dhammacakkappavattana Sutta. Dhammacakkappavattana Sutta ini artinya khotbah pemutaran roda Dhamma. Tiratana atau Triratna atau 3 mustika. Triratna atau Tiratana mempunyai arti 3 mustika atau 3 permata yang terdiri dari
Buddha, Dhamma, dan Sangha. Triratana atau Triratna merupakan pelindung umat Buddha. Setiap umat Buddha berlindung kepada Triratna dengan memanjatkan pariksa tisarana. Nah, selanjutnya Miss akan menjelaskan perbedaan antara Triratna atau Triratana dengan Trisarana atau Tisarana yang berarti 3 perlindungan. Kalau Triratana atau Triratna artinya 3 mustika atau 3 permata yang terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sedangkan Tisarana atau Trisarana artinya 3 pelindungan. Nah, setiap umat Buddha menyatakan berlindung kepada Triratana yang terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan memanjatkan pariksa tisarana atau trisarana. Umat Buddha menyatakan berlindung kepada Buddha yang artinya memilih Sang Buddha sebagai guru atau teladan yang kita contohi atau kita teladani. Umat Buddha menyatakan berlindung kepada Dhamma yang artinya umat Buddha itu yakin kepada Dhamma yang mengandung kebenaran untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan yang akan membimbing untuk mencapai akhir dari duka. Untuk mencapai pembebasan akhir yang disebut sebagai Nibbana. Umat Buddha menyatakan berlindung kepada Sangha yang mempunyai arti umat Buddha itu yakin bahwasanya Sangha adalah pewaris atau pengamal Dhamma yang patut dihormati oleh semua umat Buddha. Maka dengan melaksanakan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari kita akan bahagia, selamat, dan sejahtera. Seperti itu. Pada slide yang sebelumnya, Miss menyebutkan bahwasanya khotbah pertama yang disampaikan oleh Sang Buddha pada hari suci Asada ini dikenal dengan nama Dhammacakkappavattana Sutta yang berarti khotbah pemutaran roda Dhamma. Dalam khotbah tersebut, Sang Buddha mengajarkan Cattari Arya Sacani tentang 4 kesunyataan mulia atau 4 kebenaran mulia yang menjadi landasan pokok Buddha Dhamma. Cattari Arya Sacani atau 4 kesunyataan mulia atau 4 kebenaran mulia ini terdiri dari Dukkha Arya Sacca yang berarti kesunyataan mulia tentang adanya dukkha. Nah, dalam kehidupan ini tentu saja ada yang namanya dukkha. Dukkha itu seperti perasaan sedih, galau, baper, ya seperti itulah. Nah, yang kedua, Dukkha Samudaya Arya Sacca, yang artinya kesunyataan mulia tentang sebab dukkha. Nah, penderitaan itu atau dukkha itu ada sebabnya. Nah, kenapa sih seseorang bisa sedih, bisa galau, bisa baper? Itu ada sebabnya. Mungkin saja sebabnya itu seperti contohnya ya, kehilangan sesuatu yang disukai. Misalnya atau berjumpa dengan seseorang yang tidak disukai atau dibenci. Nah, itulah kira-kira contoh dari sebab dari dukkha. Nah, yang ketiga itu adalah Dukkha Nirodha Arya Sacca. Artinya, kesunyataan mulia tentang lenyapnya dukkha. Nah, untuk dukkha ini ada akhirnya.
akhirnya dari duka atau penderitaan ini apa, Miss? Nah, akhir dari duka atau lenyapnya duka ini adalah ketika kita telah mencapai nibbana atau pembebasan akhir seperti Sang Buddha. Yang keempat adalah dukkha nirodha gamini patipada Arya Satsa, yang artinya kesunyataan mulia tentang jalan melenyapkan duka. Nah, ini ada jalannya. Bagaimana jalan menuju dari melenyapkan duka ini? Atau jalan menuju nibbana atau pembebasan akhir ini? Ada jalannya. Apa itu jalannya? Nah, jalannya itu adalah dengan kita belajar Buddha Dhamma. Sang Buddha mengajarkan Buddha Dhamma kepada umat manusia demi melenyapkan penderitaan atau melenyapkan duka hingga mencapai pembebasan akhir yang disebut sebagai nibbana. Nah, jadi Cattari Arya Sacani ini mengajarkan bahwasanya dalam kehidupan itu ada penderitaan atau duka. Nah, yang kedua, duka itu, penderitaan itu ada sebabnya. Kemudian, yang ketiga, mengajarkan bahwasanya duka itu ada akhirnya. Penderitaan itu bisa lenyap. Nah, yang keempat, Sang Buddha mengajarkan bahwasanya ada jalan, ada cara untuk mencapai pembebasan akhir, atau ada cara atau jalan untuk melenyapkan penderitaan atau duka ini. Nah, inilah inti dari Dhammacakkappavattana Sutta yang diajarkan atau yang dibabarkan Sang Buddha pertama kalinya kepada 5 orang pertapa yang disebut sebagai Pancawagya.